Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Majid dari kelas Hukum Jinayah HSB, akan mempresentasikan materi yang bertemakan yang pertama, materi jarimah hudud. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang mempunyai batas. Menurut istilah syara, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah, jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, dan had adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu dasar hukum jarimah hudud. Dasar hukum jarimah hudud terdapat dalam surat At-Tolak ayat 1. Selanjutnya sanksi hukuman bagi pelaku jarimah hudud. Jarimah hudud lebih lanjut meliputi perbuatan maksiat yang besar yang sudah pasti dan tertentu bentuknya sebagaimana yang telah disepakati oleh para fuqaha. Ada 7 macam, yaitu zina, qadhaf atau menuduh orang berzina, mencuri, minum khamar, merampok, memberontak, dan murtad. Selanjutnya yaitu yang pertama, zina. Zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan nikah, yaitu dengan memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram tanpa ada subhat dan secara naluri mengundang syahwat. Hukuman untuk tindakan zina adalah dipenjarakan dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan. Namun setelah Islam mulai berkembang berdasarkan surat An-Nur ayat 2, maka hukumannya adalah didera sebanyak 100 kali. Yang kedua ada qadhaf. Qadhaf menurut bahasa adalah melempar. Menurut istilah syara, qadhaf menuduh orang lain berbuat zina. Ya, baik yang dituduh itu laki-laki maupun perempuan, seperti perkataan hai berzina atau zina. Selanjutnya, perbuatan qadhaf dilarang berdasarkan surat An-Nur ayat 4, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamanya. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Lanjut, hukuman untuk jarimah qadhaf ada 2 macam, yaitu yang pertama hukuman pokok, yaitu jilid atau dera sebanyak 80 kali. Yang kedua yaitu hukuman tambahan, yaitu tidak diterima persaksiannya dan dianggap orang yang fasik. Selanjutnya yaitu syarikoh atau mencuri, yaitu yang dimaksud dengan perbuatan mencuri yaitu adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan cara penipuan. Hukuman terhadap pelaku pencuri adalah potong tangan berdasarkan surat Al-Maidah ayat 38. Yang kedua yaitu hukum tindak pidana pencuri dapat dibuktikan melengkapi segala unsur dan syarat-syaratnya, maka pencuri itu dijatuhi 2 hukuman, yaitu pengganti kerugian atau daman. Yang kedua adalah hukuman potong tangan. Selanjutnya yaitu jarimah hudud ridho. Secara etimologi bahwa kata ridho mempunyai arti keadaan murtad atau hal kembali kepada semula. Kata ridho khusus digunakan
dalam pengertian kembali kepada kafir setelah memeluk agama Islam. Pengertian ridho merujuk pada keluar dari ajaran Islam padahal sebelumnya Muslim. Yang dimaksud dengan keluar Islam disebutkan oleh para ulama ada 3 macam. Yang pertama murtad dengan perbuatan atau meninggalkan perbuatan. Yang kedua murtad dengan ucapan. Yang ketiga murtad dengan itikad. Dasar hukum ridho Al-Quran, hadis. Sanksi hukuman ridho yang pertama, hukuman pokok jarimah ridho adalah hukuman mati. Yang kedua hukuman pengganti yang diberikan apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan. Hukuman pengganti itu berupa takzir. Yang ketiga yaitu hukuman tambahan, merampas hartanya dan hilangnya terpidana untuk bertasaruf mengelola hartanya. Yang selanjutnya yaitu bugo. Secara etimologi bugo adalah sama dengan bugo adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya berlaku zalim atau menindas. Bugo adalah sekelompok orang yang menantang pemerintah dengan cara melawan hukum untuk menggulingkan pemerintahan tersebut. Sanksi hukuman bugo. Yang sanksi hukuman bugo adalah meski bugo adalah perbuatan pidana dan dapat dihukum berdasarkan ketentuan sebagaimana akan dijelaskan, namun pihak atau sekelompok kaum muslim melakukan bugo tersebut tidaklah dihukum fasik atau kafir maupun yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu hirabah. Hirabah adalah pecahan dari pencurian yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu pencurian ringan. Yang kedua yaitu pencurian berat. Pencurian ringan adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi, sedangkan pencurian berat adalah mengambil harta orang lain dengan sepengetahuan tuannya secara paksaan dengan menggunakan istilah lain sebagai hirabah. Sanksi hukumannya yang pertama, jenis hukuman bagi pelaku yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara saling diasingkan. Yang kedua yaitu hak pembela diri. Yang ketiga gugurnya hukuman had. Hukuman hirabah dapat dihapus karena sebab-sebab yang menghapuskan hukuman pada kasus pencurian dan karena tobat sebelum berhasil ditangkap. Selanjutnya yaitu tentang jarimah, qisas dan diyat. Pengertian jarimah qisas adalah di dalam hukum pidana Islam perbuatan yang dilarang oleh syarak biasa disebut dengan jarimah, sedangkan hukumannya disebut dengan uqobah. Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi menjadi 3. Yang pertama jarimah hudud, jarimah qisas dan diyat, dan yang ketiga yaitu jarimah ta'zir. Jarimah pembunuhan termasuk dalam kategori jarimah qisas dan diyat karena terdapat hak individu di samping hak Allah Subhanahu wa taala. Unsur-unsur jarimah ada 3. Yang pertama nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut dengan unsur formil. Yang kedua adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan yang nyata
ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut dengan unsur material. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut dengan unsur moral. Selanjutnya yaitu macam-macam pembunuhan. Yang pertama, jarimah qisos dan diat sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Tetapi apabila dilihat dari segi sifatnya, perbuatannya pembunuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembunuhan disengaja, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Sedangkan unsur dari pembunuhan sengaja yaitu korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian. Selanjutnya yaitu terhadap pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan hukuman yaitu qisos, diat, atau pihak keluarga memaafkannya apakah dengan syarat atau tanpa syarat. Selanjutnya yaitu pembunuhan semi sengaja, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sedangkan unsur yang terdapat dalam pembunuhan semi sengaja adalah adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan kematian adalah akibat perbuatan pelaku. Dalam hal ini hukumannya seperti pembunuh sengaja karena pelaku tidak berniat membunuh. Hukuman pokok dari pembunuhan semi sengaja selain dosa karena ia telah membunuh yang diharamkan alirannya kecuali dari hak, adanya diat dan kafarat, dan hukuman penggantinya adalah takzir dan puasa, dan ada hukuman tambahan yang pencabutan mewaris atau pencabutan penerima hak wasiat. Selanjutnya pembunuhan tidak disengaja, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Hukuman bagi pembunuhan tersalah hampir sama dengan pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu hukuman pokok dari diat dan kafarat. Hukuman penggantinya adalah takzir dan puasa, dan ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat. Selanjutnya diat pada jinayah yang berakibat hilangnya salah satu anggota badan. Dalam tubuh manusia terdapat 45 anggota badan. Yang pertama yaitu bagian tubuh yang berjumlah tunggal seperti lidah, hidung, zakar atau kulub, sulb atau tulang belakang, syaraf produksi, saluran kemih, rambut kepala, jenggot. Bila tidak tumbuh lagi maka diatnya utuh 100 ekor onta, yaitu seperti diat nafs atau jiwa. Khusus untuk hidung maka diatnya sempurna, dan hidung terdiri dari 3 bagian yaitu 2 rongga dan 1 pembatas rongga hidung. Apabila kerusakan tersebut pada salah satu bagian tersebut maka diatnya sepertiga. Anggota badan yang berpasangan berjumlah 2 seperti mata, telinga, tangan, bibir, tulang, geraham, kaki, pantat, biji zakar, maka pada diatnya utuh, dan pada salah satu diatnya adalah setengah.